Bismillahirrahmanirrahim. Wa haka al-Yafi'i, dan menghikayatkan, menceritakan Imam Al-Yafi'i rahimahullah ta'ala, qala, dia berkata, sami'tu min ba'di salihin, aku mendengar riwayat dari sebagian orang-orang saleh, fi ba'di biladil Yamani, di bagian dari negeri Yaman, annahu, bahwasanya, lamma dufina, ketika telah dikuburkan ba'dul mauta, sebagian dari orang yang meninggal dunia, wan sarafa, kemudian pulang, annasu, orang-orang dari kuburan, sami'a, mendengar, fil qabri, di dalam kuburan itu, dorban, pukulan, wadakon, yang keras, aniqan, aniqan apa anifan, aniqan, yang terdengar dari dalam kuburan. Summa, kemudian, kharaja, keluar, minal qabri, dari kuburan itu, kalbun aswad, seekor anjing yang berwarna hitam. Faqala lahu asy-syaikhu, faqala, maka bertanya lahu, kepada kalbun aswad, asy-syaikhu, seorang ulama, waihaka ayish anta, waihaka, celaka kamu, ayish anta, siapakah? Qala, dia berkata, ana amalul mayyiti, aku adalah perbuatannya si mayyit. Faqala, lalu bertanya sang syekh, hadza darbu fika am fihi, hadza darbu, pukulan ini yang terdengar tadi, fika, ditujukan kepadamu, am fihi, atau ditujukan kepada si mayyit. Qala, berkata kalbun aswad, anjing hitam tadi, fiyya, pukulan itu ditujukan kepadaku. Wajadtu, aku mendapati, indahu, di sisi si mayyit, dalam diri si mayyit, surat Yasin, ada surat Yasin, wa akhwatiha, dan saudara-saudaranya surat Yasin, yakni surat-surat yang lain. Fahalat, maka menghalangi surat Yasin itu, baini wa bainahu, antara diriku dan antara dia si mayyit. Wa turibtu, dan aku dipukul, wa turibtu, kemudian aku diusir dari dalam kuburan itu. Nas'alullahal mannan ay yujannibana adzabal qabri wan nirani, wa ay yarzuqana al-hura wal jinana bi barakatil qur'ani, amin. Ini doa yang terakhir. Nas'alullah, kami bermohon kepada Allah, amin, al-mannana, keselamatan dari siksa, ayyujannibana, agar Allah menjauhkan kita, adzabal qabri, dari siksa kubur, wan nirani, dan siksa neraka, wa ayyarzuqana, dan semoga Allah membagikan kepada kami, al-hura, bidadari, wal jinana, dan surga, bi barakatil qur'ani, dengan sebab berkahnya membaca atau menghafal kitab suci Al-Quran, amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini hal terakhir pada bacaan-bacaan zikir lewat ayat-ayat Al-Quran, yaitu hikayat. Kalau cerita ini berangkat dari salafus saleh, orang-orang saleh, maka kita percaya. Sebab orang saleh itu tidak mungkin berbohong. Beda dengan kita, kalau kita masih suka ada
bohong-bohongnya, tahu sedikit tahu banyak, kita pasti ada bohongnya. Tapi salafus saleh, orang-orang saleh itu nggak ada bohongnya, sebab takut sama Allah. Nah ini diriwayatkan bahwa ada orang meninggal, kemudian dikubur. Sesudah dikubur, ya tentu sebagaimana layaknya orang-orang kita, sudah dikuburkan, didoakan, ditalkin dan sebagainya, lalu satu persatu orang pulang kembali. Tapi tiba-tiba di sang ulama yang terakhir, ya, masih ada di kuburan itu, terdengar suara seperti pukulan keras, pukulan. Lalu tiba-tiba keluar dari lubang kuburan itu kalbun aswad, anjing berwarna hitam. Kemudian sang ulama tadi nanya, siapa kamu? Celaka kamu? Tiba-tiba muncul dari kuburan saudara saya. Kata si anjing itu, saya adalah perbuatan si mayit. Dulu si mayit ini ada perbuatan dosa. Lalu ketika akan disiksa, itu yang dipukul saya, bukan si mayit. Loh kenapa kok si mayit itu nggak kena dipukul? Sebab si mayit itu hafal Yasin. Orang yang meninggal itu hafal Yasin, hafal juga surat-surat yang lain. Maka saya terusir dari badan dia dan saya dipukul dan keluar ke dunia. Nah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, boleh percaya, boleh tidak. Kalau yang mengisahkan orang-orang soleh, kita kudu percaya. Dan peristiwa-peristiwa yang seperti ini tentu tidak bisa dilihat oleh sembarang orang. Tidak semua orang bisa menyaksikan. Seperti misalnya ada anak perempuan Yahudi masuk Islam. Kemudian anak perempuan ini meninggal dunia. Lalu sesudah dikuburkan, ditalkinkan di alam kuburnya, orang tua dari perempuan Yahudi ini nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, saya kepingin tahu bagaimana nasib anak saya di dalam kuburan. Maka Rasulullah nanya, fulana binti fulana kaifa aluki fi hadhil maqbarah. Fulana binti fulana, bagaimana keadaanmu di dalam kuburan? Itu perempuan menjawab, ya Rasulullah, saya di dalam kuburan ini mendapati kenikmatan. Yang nanya Rasulullah. Maka jawab itu perempuan. Akhirnya orang tuanya yang Yahudi spontan masuk Islam sesudah yakin tahu bahwa anaknya mendapatkan kenikmatan di alam kubur dengan sebab masuk agama Islam. Atau misalnya kisah-kisah yang lain. Kisah-kisah yang lain terjadi. Ada dua orang sahabat, sebut saja Umar dan Amir. Ini sahabat akrab. Udah janjian, pokoknya nanti siapa yang mati duluan ngabarin anak yang masih hidup gimana rasanya orang mati, terus kemudian bagaimana keadaan di alam. Umar mati duluan, Amir masih hidup. Maka hari pertama sesudah dikuburkan
malam pertama, malam kedua dan seterusnya. Amir mimpi, ya. Bisa setengah mimpi, bisa mimpi betulan. Ketemu sama Umar yang sudah meninggal. Kata Amir, Mar, kamu telah memenuhi janjimu bertemu dengan aku. Bagaimana kisahnya? Dari semenjak kamu sakaratul maut sampai kamu diurus jenazahmu, kemudian kamu dimasukkan ke liang lahat, kemudian ditinggal oleh orang-orang. Kata Umar, nikmat mirip. Nikmat. Kenapa? Sebab saya meninggal dunia dalam husnul khatimah. Roh saya dicabutnya pelan-pelan, pelan-pelan, sampai kemudian hampir tanpa terasa. Kemudian sesudah itu keluarga saya pada menangis, padahal saya tersenyum bahagia. Kenapa? Sebab mati dalam iman. Lalu mulai memanggil tukang memandikan jenazah, disobekin kain kafan, sanak saudara kerabat ahli dolan pada datang. Kemudian ditata kain kafan, lalu jasad saya digotong, dimandikan, rapi dimandikan, ditutup dengan kain kafan, digotong saya dari rumah ke masjid Nurul Islam. Ya saudara, masjid kita Nurul Islam. Orang-orang mengucapkan kalimat tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya ucapin juga la ilaha illallah. La ilaha illallah yuhyil qalba 'indallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian disolatkan orang takbir 4 kali, saya ikut takbir 4 kali. Kemudian saya dibawa ke kuburan, dimasukkan jasad saya ke liang lahat, liang kubur. Lalu kemudian ditutup, saya didoakan, kemudian pergi satu persatu. Datang mula-mula seseorang yang saya tidak kenal. Lalu kemudian orang itu membawa satu orang yang cakep banget. Lalu orang itu nanya, Umar, kamu kenal nggak sama orang yang saya gandeng? Tiba-tiba ada yang membisikkan di telinga saya, itu adalah Rasulullah. Sebut saja, itu Rasulullah, Nabiku, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata orang itu? Shadaqah. Tiba-tiba orang itu pergi. Sesudah pergi, datang lagi bola api. Bola api itu datang dari arah kepalaku. Kemudian tiba-tiba ada pemuda-pemuda yang loncat dari kepalaku. Dia mengatakan, enggak ada jalan dari tempat ini untuk menyakiti majikan. Pindah ke arah kanan. Tiba-tiba datang lagi pemuda-pemuda ganteng dari arah kananku, sehingga api tidak bisa masuk. Pindah lagi ke kiri, keluar lagi pemuda-pemuda yang ganteng menghalangi bola api. Datang dari kaki, seperti itu juga, sehingga saya selamat. Lalu datanglah malaikat yang mengurusi kuburan, yaitu malaikat Munkar Nakir. Mereka datang dengan tersenyum, kemudian mengucapkan salam, kemudian menyiapkan perangkat-perangkat yang ada di kuburan. Masya Allah, seperti itu. Jadi bola api datang pemuda dari arah kepala. Ini adalah pekerjaan sholatnya. Pekerjaan sholatnya menghalangi dari arah kepala. Pindah ke sebelah kanan, pekerjaan puasa
Pindah dari arah kiri, pekerjaan zakat dan sedekahnya menghalang. Datang dari arah kaki, pekerjaan ibadah-ibadah sunnahnya menghalang. Selamat. Terus kata Amir, Mar, tapi kenapa itu lehermu ada tali ikatan? Wah, ini kebetulan, Mar. Kebetulan nih, saya kan kerjaan saya dagang pakaian. Saya utang uang sama seseorang sebanyak 3 dinar. Belum saya bayar. Itu uang juga belum saya pakai. Disebut 3 dinar 3 juta kan? Buat tambah belanja dagangan. Belum saya pakai. Masih saya simpen di lemari. Nah, sudah, tolong sampaikan salam kepada keluargaku supaya uang itu dibayarkan kembali. Dan jangan lupa ditambahkan sebagai bentuk tanda terima kasih. Ini Amir terbangun dari tidur. Kemudian mendatangi, pagi harinya mendatangi keluarganya, disampaikan, dan betul ketika dibuka di lemari, duit itu 3 dirham masih ada di situ. 3 juta yang kemudian dibayarkan kembali kepada yang membutuhkan. Nah, kisah-kisah seperti ini bagi orang-orang saleh itu nyata. Namanya ru'yatus salihah. Dalam keterangan kitab ini, namanya kitab Manahijul Imdad ala Syarhi Irsyadil Ibad, itu dijelaskan ru'yatul mauta fi khairin aw syarrin nau'un minal kashfi. Bermimpi bertemu dengan orang meninggal dunia, baik itu keadaan dia baik atau keadaan dia buruk, adalah bagian dari kasyaf, ya. Melihat tanpa pandangan mata. Yadharullahu lil ahya'i halal mauta. Allah memperlihatkan kepada orang hidup tentang keadaan orang yang sudah meninggal dunia. Litabsyirin aw mau'izatin aw limaslahatin lil mayyiti min isari khairin ilaihi aw qada'i dainin alaihi aw ghairi dzalika. Untuk menghabarkan berita gembira, atau sekedar menjadi mau'izah, atau untuk kemaslahatan kebaikan bagi orang yang meninggal dunia, atau untuk menyampaikan kebaikan kepadanya, kepada si orang yang masih hidup, atau hal ihwal terkait dengan utang piutang yang belum dibayarkan, atau hal yang lain. Summa hadhihi ru'yatu, kemudian mimpi yang seperti ini qad takunu fin naumi, kadang terjadi pada saat tidur. Wa huwal ghalibu, dan itu umum. Umum orang bermimpi ketemu dengan orang yang sudah meninggal dunia. Wa qad takunu fil yaqadati, kadang terjadi pada saat melek, tapi antara sadar dan tidak sadar. Waqtama yuridullahu lihikmatin ya'lamu Allah subhanahu wa ta'ala. Waktu yang Allah menunjukkan tentang hikmah-hikmah yang terjadi. Kadang-kadang kita juga seperti itu, mimpi ketemu dengan orang yang sudah meninggal dunia. Keluarganya nggak diimpiin, yang diimpiin orang lain. Ketemu keadaannya kusut, kucel mukanya, terus minta dikirimin kain sarung biar bisa buat ibadah. Ya, padahal dia sudah meninggal dunia. Nah, ini namanya isalu khairin ilaihi, tanda-tanda supaya ada kebaikan yang sampai kepada si mayit.
Oh, minta kain sarung itu isyarat keluarganya mulai melupakan, tidak mendoakan, sehingga isyaratnya minta kain sarung atau minta apa atau minta apa. Ini kadang-kadang terjadi. Jadi bisa dalam keadaan tidur, bisa pula dalam keadaan tersadar. Seperti riwayat Imam Jalaluddin As-Suyuti ketika ziarah kubur, lagi di kuburan itu kakinya terasa tidak berat, tidak bisa bergerak. Kemudian ada suara, "Wahai Jalaluddin, kau telah melupakan aku, padahal bagian dari ilmumu adalah apa yang kau peroleh dari." Rupanya mengirimkan doa buat yang lain, lupa mengirimkan doa buat guru. Jadi kisah-kisah seperti ini itu bisa mungkin terjadi. Bagi kita orang awam kadang tidak mampu menangkap sinyal antara orang hidup dengan orang yang meninggal dunia. Saya berikan gambaran antara orang hidup dengan orang meninggal dunia itu seperti orang meninggal dunia melihat orang hidup itu seperti kita melihat orang yang ada di televisi. Kita melihat mereka, mereka tidak melihat kita. Tetapi sekalipun saling tidak melihat, informasi itu bisa sampai. Artinya aktivitas orang yang ada di dalam televisi bisa sampai dan dilihat oleh orang yang sudah meninggal dunia. Bisa komunikasi enggak? Pada orang-orang tertentu bisa. Ya, seperti misalnya acara sedang live di televisi, lalu kemudian yang di televisi butuh komunikasi dengan orang yang di luar televisi. Akhirnya komunikasi lewat alat komunikasi. Bisa nyambung pertanyaan, misalnya tanya jawab lewat TV dan streaming misalnya, atau lewat TV dan luar TV. Nah, ini kan berarti orang-orang khusus yang bisa berkomunikasi antara orang yang di dalam televisi dengan orang yang di luar televisi. Tidak semua bisa. Kita misalnya mau ngomong sama orang yang ada di TV, ya dia nggak akan tahu karena nggak ada sinyal yang nyambung ke sana. Jadi antara lain ya, sekedar gambaran antara orang yang hidup dengan orang yang meninggal. Dan riwayat-riwayat seperti ini itu di beberapa hal itu disampaikan. Ya, seperti yang pernah saya sampaikan bahwa sekali waktu ya, tiba-tiba terdengar orang menangis. Pelan-pelan, lama-lama makin banyak, kita coba keluar dari rumah karena penasaran. Ternyata itu suara tangisan dari balik kuburan. Sesudah itu bagaimana cara kita menghilangkan? Ya, munajat kepada Allah. Sudah kita kirimkan doa kepada mereka, ya. Kita bacakan surah apa dan sebagainya, doa. Kita mohon kepada Allah, sudah cukup ya Allah, jangan kau perdengarkan lagi, sudah cukup. Ini membuktikan bahwa nikmatul qabri, adabul qabri ada, dan menandakan bahwa orang yang hidup masih bisa berkomunikasi dengan orang yang meninggal dunia atau sebaliknya. Nah, bapak-bapak, ibu hadirin hadirat rahimakumullah, kisah ini tentu yang kita ambil adalah pertama tentang mimpi bertemu dengan orang yang sudah meninggal dunia. Kalau memang yang mimpi itu orang-orang ahli ibadah, yakin bahwa impian itu nyata,
boleh jadi roh kita keluar bertemu dengan roh orang-orang yang sudah meninggal dunia. Sekalipun mimpi itu bisa jadi kembangnya tidur, tapi ada beberapa impian, mimpi yang itu namanya ru'yatus sholihah, mimpi-mimpi yang baik dan benar. Kemudian yang kedua, bahwa antara orang yang hidup dengan orang yang meninggal dunia itu masih ada hubungan. Disebutkan bahwa ketika orang itu meninggal dunia, semua amalnya terputus kecuali 3 hal. Apa? Sedekah jariyah, ilmu yang manfaat, anak yang saleh. Berarti ada keterkaitan orang hidup dengan orang yang meninggal dunia. Kemudian yang ketiga, karena kisah ini terkait dengan bacaan Al-Quran, maka kita harus hafal surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Sekalipun tidak hafal seluruhnya, setidaknya beberapa surat kita hafal. Karena kaidah dalam usul fikih, ma la yudraku kullu la yudraku kullu. Apa yang tidak bisa diambil semua, ma la yudraku kullu la yudraku kullu. Apa yang tidak bisa diambil semua, jangan ditinggal semua. Bapak-bapak hafal nggak surat-surat Al-Quran? Ibu-ibu hafal nggak? Kulhu hafal nggak? Al-Falaq, An-Nas, Tabak, Idza Jaa, Qul Ya, Alam Taro, Alam Nasr, hafal. Ini ayat-ayat, ini surat tersimpan di dada kita orang muslim, orang mukmin. Maka surat-surat ini kalau kita mati berarti ke bawah sama kita mati. Nanti akan membantu kita di sana. Hafal Yasin enggak? Apa tukang tahlilan ya. Biasa diundang tahlilan apa Yasin. Ya. Jangan kalah sama orang daerah saya. Cina apa nama Yasin? Karena kebetulan Yasinnya itu dagang nasi megolo. Ini Cina tiap pagi nyarap sarapan nasi megolo sama Pak Yasin. Jadi dia hafal Yasin. Yasin nama orang. Surah Yasin apa? Sekalipun hafalnya kalau bacanya bareng-bareng. Kalau sendirian bolak-balik ya. Ada wa ayatul lahul lailu wa ayatul lahul yang lain ya. Suka kadang-kadang terulang-ulang. Apa nih? Kita hafal surat-surat yang lain, paling tidak surat-surat pendek. Karena jangan sampai lisan kita ini yang setiap hari dikotori oleh ucapan-ucapan yang tidak baik, lalu tidak kita bersihkan dengan membaca Al-Quran. Lisan kita kan tiap hari kadang bohong, ya, kadang sumpah serapah, kadang-kadang riba, kadang yang lain. Maka lisan ini harus kita jadikan lewatan bacaan Al-Quran supaya lisan kita yang kotor itu kotornya menjadi hilang dengan sebab kita sudah baca Al-Quran. Pikiran kita juga kadang-kadang kotor, mungkin mikir hal-hal yang porno atau mikir yang bayangin istri tetangga misalnya ya. Kadang ada pikiran kotor seperti itu. Tapi ketika Al-Quran masuk di otak kita ya, menjadi simpanan hafalan Al-Quran, berarti di otak kita ada nilai-nilai kebaikan yang tersimpan, yaitu hafalan Al-Quran. Ini nanti akan membantu kita, menyelamatkan kita saat kita sudah sampai di alam kubur. Sampai-sampai Rasulullah menyampaikan,
Nawwiru buyutakum bitilawatil Quran. Terangi rumah-rumah kalian dengan sering-sering baca Al-Quran. Disabdakan pula bahwa al-qabru dhulmatun, kuburan itu gelap. Wa nuruhu tilawatul Quran. Cahayanya adalah sering-sering kita baca Al-Quran. Maka orang dulu tangannya terikat oleh Al-Quran. Orang-orang dulu tangannya terikat oleh Al-Quran. Maghrib sampai Isya nggak ada yang lain dipegang kecuali Al-Quran. Yang sudah hafal menjadi hafalan. Ya. Surat surat Al-Waqi'ah, surat Toha, surat Maryam, surat surat Al-Mulk, surat Ar-Rahman, itu menjadi bacaan ya, hari-hari ya. Maghrib sampai Isya, yang tidak hafal pegang Quran dibaca, menunggu waktu sampai Isya. Padahal pakai lampu sentir, pakai lampu teplok ya. Itu hiburan orang-orang dulu, tangannya terikat dengan Al-Quran. Orang-orang sekarang tangannya terikat dengan HP. Pada sadar ya, karena tangan kita keikat HP, maka Qurannya jadi lupa. Pantes kalau Quran di rumah Bapak Ibu awet, masih pada cakep-cakep. Karena nggak pernah dibuka-buka. Ayo kita kembali meramaikan masjid kita, rumah kita dengan kembali banyak-banyak membaca Al-Quran. Bimbing anak-anak kita, tuntun anak-anak kita supaya menjadi orang-orang yang senang baca Al-Quran. Anak Pak, kalau anak itu bisa baca Quran yang ngajarin kita sebagai orang tua, maka pahala kita menjadi double. Pahala sebab kita ngajarin ke anak, pahala sebab anak bisa baca Quran. Tapi kalau anak dititipkan di pengajian-pengajian yang ngajarin gurunya, pahala kita cuma satu. Pahala anak kita bisa baca Al-Quran, tapi pahala mengajarkannya kepada anak nggak ada. Maka paling tidak ajarkan Fatihah dengan benar. Ajarkan surat-surat pendek yang hari-harinya buat sholat lima waktu. Ya, semisal kuliah, Qul, Al-Falaq, An-Nas, ya. Idza jaa, itu ajari oleh kita. Supaya setiap dibaca saat anak kita sholat ada dua nilai. Nilai kita mengajarkan kepada anak kita, nilai pula bahwa anak kita bisa baca Al-Quran. Baik Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, masih ada waktu, barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Ya, silakan. Ya. Tentang hubungan orang tua dengan anak itu sampai kapan? Ya, sampai kapan hubungan orang tua dengan anak? Tentu dalam hal mengajarkan agama itu dari semenjak dini, dari mula-mula anak mengenal lingkungan, mengerti tulis baca, kita sudah mulai ajarkan agama. Rasulullah mengingatkan kepada kita, muru auladakum bis sholati wa hum abna'u sab'a sinin. Perintahkan anakmu untuk sholat ketika mereka umur 7
tahun. Berarti sebelum umur 7 tahun sudah diajari tata cara sholat. Sementara di dalam sholat itu ada bacaan Al-Quran. Berarti sedini mungkin ajarkan. Bahkan ketika umur 10 tahun belum mau sholat, wadribuhu, pukul dia. Pukulnya ditambok pantatnya supaya takut, sehingga dia tidak berani meninggalkan sholat. Nah ini cara kita terus seperti itu. Nah kalau umur 10 tahun saja suruh nambok, kalau udah 40 tahun, 50 tahun belum sholat, diapain? Ya up to you, terserah Anda mau diapain. Orang anak Anda aja, anakmu gitu ya. Nah maka sekalipun sudah dewasa, mungkin sudah berumah tangga, kalau memang anak kita laki-laki, maka anak kita terus kita kawal. Pagi subuh kita bangun, kita telepon, udah bangun apa belum, udah sholat apa belum, istrimu sudah diajak sholat apa belum, seperti itu. Nah kalau anak kita perempuan, tanggung jawab kepada suaminya, maka mantu kita tegur, kamu sudah sholat belum, udah ngajarin anakku sholat apa belum, sudah bimbing dia sholat apa belum, kalau belum kamu berdosa. Karena dulu sebelum kamu nikahi, itu anak perempuanku sholat 5 waktu tidak berani meninggalkan. Maka kalau sekarang menjadi milikmu, dia berani meninggalkan sholat 5 waktu, tanggung jawab. Begitu. Saya kadang begitu, sudah pisah, ya sudah pisah rumah, kadang saya telepon pagi-pagi, udah pada bangun belum, udah sholat belum, udah Pak, alhamdulillah, udah cuma sekedar itu. Kenapa? Karena Allah mengajarkan qu anfusakum wa ahlikum, jaga diri dan keluargamu dari siksa api neraka. Allati waquduhan nas wal hijarah u'iddat lil kafirin, yang bahan bakarnya manusia dan bebatuan, dan disediakan bagi orang-orang yang ingkar. Jadi dari kapan? Dari sebelum kita produk udah kita ajari, artinya nyari istri yang ngerti agama. Ketika kita proses tata caranya, tata cara secara Islam, lahir jembrot kasih nama yang Islami. Terus kemudian ketika sudah mulai bisa bicara, kita didik, kita bimbing sampai kemudian dia bisa mengerti hal-hal terkait dengan masalah agama. Kalau dia dewasanya jalannya baik, maka alhamdulillah nilai kebaikan yang kita tanamkan menjadi pahala yang mengalir buat kita. Kalau misalnya dari kecil udah dibimbing, dididik supaya menjadi orang baik, ahli ibadah, sudah ngerti agama, tapi dewasanya karena salah pergaulan, misalnya dia berani meninggalkan sholat, bahkan berani berbuat maksiat, kita sebagai orang tua tidak lagi punya tanggung jawab. Kenapa? Karena sudah kita didik, kita bimbing supaya dia jadi orang baik. Demikian. Ada lagi? Ya. Kurang jelas, coba maju deh. Ya kan orang tua saya kan menggunakan dari tahun 80. Itu sejak itu saya jarang mikir orang tua saya gitu, jarang saya kita mikir orang tua saya gitu, itu di sana kan ya. Pernah sama sekali untuk mikir lagi. Orang tua saya meninggal semenjak tahun 80. Sampai hari ini saya kok nggak pernah diimpiin sama orang tua saya. Malah ponakan saya yang diimpiin. Nah, itu berarti memang bagian rezekinya ngimpinya itu kepada ponakan. Ini saya cerita bahwa ketika mertua laki-laki meninggal, pas meninggal juga di rumah saya,
itu sesudah kira-kira seminggu 10 hari itu, mimpi itu hampir kayak setiap malam, kayak masih sehat biasa. Itu sampai beberapa bulan. Sesudah itu sudah tidak mimpi lagi. Nanti beberapa ganti waktu pernah mimpi. Sementara ibu saya dari semenjak meninggal sampai hari ini saya belum pernah bertemu mimpi. Maka hal-hal yang seperti ini tentu bagi kita patut berhusnudzon, patut berbaik sangka kepada orang yang sudah meninggal dunia. Tidak ngimpiin bertemu dengan kita, jangan sampai kita suudzon. Kenapa ya? Kok yang diimpiin ponakan saya? Jangan-jangan saya kali punya salah sama ibu saya, sama bapak saya, jadi nggak mau ngimpiin saya. Nggak bisa seperti itu, karena ini adalah kuasa Allah. Dan dalam keterangan ini tadi sudah saya sampaikan, ru'yatul mauta fi khairin aw syarrin naw'un minal kashfi yudhirullahu yadharullahu lil ahya halal mauta. Jadi ini kasyaf, ya, pandangan mata batin, pandangan ruhaniyah yang Allah menunjukkan, ya, bagi siapa yang dipilih oleh Allah dalam kehidupan bisa mengetahui tentang keadaan orang yang sudah meninggal dunia. Jadi cerita saya yang mimpi ponakan saya yang umurnya ya masih belasan tahun, mungkin karena kedekatan pada saat hidupnya, ya, cucu yang paling sering di rumah, yang sering berkomunikasi, kemudian yang ketemu dengan mimpi, barangkali seperti itu. Dan ini semua adalah sirrullah, rahasia Allah. Demikian. Ya. Baik Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, jadi kembali kepada pembahasan ini, kita ini hendaknya banyak-banyak menghafal surat-surat Al-Quran, karena Al-Quran yang kita baca lewat lisan kita, maka ada nilai-nilai kebaikan yang sudah lewat oleh lisan kita, yang sudah dilewati oleh lisan kita. Tentu lisan yang kadang-kadang, ya, bahkan mungkin sering ada perkataan yang kotor, kalimat-kalimat yang tidak baik, maka ketika sering dilewati dengan bacaan-bacaan Al-Quran, semoga hal-hal yang kotor lewat lisan kita mendapati ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sering lisan ini kita pakai buat membaca Al-Quran, pelan-pelan kalimat-kalimat yang kotor akan tersingkirkan dengan sendirinya oleh lisan kita. Kemudian hati kita, ya, yang kadang-kadang hati ini ada niatan-niatan yang tidak baik. Ketika surat-surat Al-Quran telah bersemayam di bagian dari hati kita, ya, sebagian dari surat-surat Al-Quran ada yang nempel di hati kita, semoga ini nanti yang bisa membantu kita, menyelamatkan kita setidaknya ketika sudah sampai ke liang lahat alam kubur. Sebab misalnya begini, orang ini meninggal dunia, dia hafal sebut saja surat Yasin, lalu tiba-tiba malaikat Munkar Nakir mau menyiksa. Surat Yasinnya keluar ngomong, Munkar Nakir, kamu tahu gak siapa saya? Kamu surat Yasin. Surat Yasin itu apa? Bagian dari Al-Quran. Al-Quran itu apa? Kalamullah, firman Allah. Kamu berani menyiksa orang ini, padahal orang ini dia punya hafalan kalam Allah, firman Allah. Nggak akan berani malaikat, ya, karena ada hafalan bacaan dari Al-Quranul Karim. Maka ayo kita berbanyak, ya, kita berbanyak hafalan bacaan Al-Quran.
setidaknya juz amma ya, sampai kemana ya hafalan kita. Lalu kemudian di saat kita sedang sholat sendiri, sering-seringlah berganti-ganti surah. Jangan kuliah dulu, mending kuliah dulu ina atau nama dulu ya. Ganti-ganti surat-surat yang lain ya, supaya lancar, supaya menjadi bagian dari hafalan lisan kita, masuk di hati kita. Insya Allah ayat-ayat Allah, kalam Allah, firman Allah yang kebawa oleh kita dalam kematian akan menyelamatkan kita saat kita kesulitan di alam kubur. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.